Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizal di podcast Beduk Berkah Ramadan Bank DKI. Pemirsa, podcast Beduk Berkah Ramadan Bank DKI hadir sebagai tempat kita membahas berbagai inspirasi dan hikmah, terutama di bulan suci Ramadan. Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang perbaikan diri, termasuk dalam dunia kerja. Ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan bagaimana kita bisa lebih profesional, lebih jujur, dan lebih berintegritas dalam setiap peran yang kita jalani. Hari ini kita akan membahas bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Bersama kita telah hadir Kiai Haji Muhammad Makhzum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank DKI Syariah. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabar puasanya, lancar? Alhamdulillah, ini puasa kali ini karena diliputi dengan cuaca mendung hujan, jadi adem ya. Jadi adem ya? Biasanya kan kalau puasa tahun lalu panas ya Pak Kiai ya? Puasanya saat ini puasa panas kan cenderung dehidrasi, beda dengan puasa ya, karena kondisi hujan, cuaca langsung ya. Perubahan cuacanya malah mendukung iklim puasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menyempatkan hati di podcast Beduk Berkah Ramadan Bank DKI kali ini. Pak Kiai, saya izin dulu untuk mengingatkan pemirsa bahwa hari ini tema kita adalah Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki profesionalisme dan integritas. Pemirsa di rumah bisa mengikuti kuis di akhir segmen dengan hadiah saldo JEK1P sebesar Rp1.000 untuk 3 orang pemenang dan 2 kartu JEK Jakarta Tourist Pass dengan saldo masing-masing Rp100.000 bagi pemirsa beruntung yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat pada kolom komentar. Selain itu, pemirsa juga dapat mengetahui pemenang pada episode sebelumnya di akhir video nanti. Dan tentunya jangan lupa, pemirsa juga dapat berbagi rezeki dengan infak dan sodako melalui scan QR Code Bank DKI Peduli yang akan tampilkan nanti. Kita lanjut ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, Ya. yang pertama-tama saya akan mengajak Pak Kiai untuk berdiskusi terkait refleksi diri dulu gitu ya. Jadi kan Ramadan itu sering disebut sebagai bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan bulan ini untuk merefleksikan kualitas diri dalam bekerja. Gimana Pak Kiai kira-kira? Ya, puasa bagi umat Islam sering disebut sebagai madrasah. Madrasah itu kalau kita nyebut sekolah ya. Sekolah itu adalah tempat di mana dilakukan pendidikan, penggemblengan ya, pelatihan selama 10 bulan. Untuk apa? Untuk manusia itu refleksi sekaligus penempaan diri gitu kan. Supaya apa? Manusia kembali kepada sosok jati diri yang sesungguhnya. Itu sebenarnya Ramadan yang diharapkan ya. Karena itu kalau kita melihat bagaimana fungsi Ramadan, saya kira banyak sekali hikmahnya. Bisa kita rasakan, nanti bisa kita urai secara detail seperti apa berkah Ramadan bagi kita secara individual, termasuk misalnya bagi perusahaan, bagi masyarakat, bagi ekonomi, dan kehidupan kebangsaan pada umum. Tapi kalau kita coba jabarkan dari awal Pak Kiai, sebagai manusia apa yang pertama kali kita harus pahami? Apa perbedaan yang harus kita jadikan acuan pada saat Ramadan Pak Kiai? Ya, manusia itu kan dulu kita sering sejak kecil dikatakan bahwa manusia itu lahir secara fitrah. Fitrah itu artinya bersih gitu ya. Maka dalam konteks kehidupan kita selama setelah Ramadan sampai Ramadan lagi, itu kan kita sering ternodai ya. Dengan apa ya? Dengan perbuatan kita ya, bohong, kemudian menipu, kemudian tidak disiplin dan terusnya. Nah, ketika Ramadan ini dibetulkan lagi, diluruskan lagi, maka sering kita katakan kenapa ketika Ramadan sudah selesai kita kembali kepada fitrah. Artinya apa? Kita kembali kepada seperti ketika kita lahir. Maka dari itu kalau kita menyebut hadis Nabi misalnya ya, barang siapa berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan menghitung-hitung, dengan keimanan, maka dia diampuni dosanya selama yang lewat. Artinya apa?
Ramadan lalu dia diampuni dosa yang telah lewat. Sekarang Ramadan sekarang diampuni dosa yang lewat. Artinya dia makna kembali fitrah. Kenapa? Karena dia kembali kepada kesucian dia ketika dia lahir, karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi sebetulnya manusia atau insan gitu ya, itu harus memahami bagaimana ternyata dulunya itu manusia adalah manusia yang bersih tanpa dosa gitu kan ya. Makanya di awal Ramadan yang harus kita paling pertama adalah bagaimana cara mengembalikan kita ke fitrah begitu ya Pak Kiai, ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tentunya sering kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja gitu Pak Kiai. Ya. Tapi tadi saya mau coba menghubungkan bagaimana kualitas diri yang seperti itu bisa kita implementasikan pada saat bekerja. Nah, konteksnya adalah makna profesionalisme dalam Islam itu seperti apa sih Pak Kiai? Ya, kalau kita melihat namanya profesional, kita bisa merujuk pada hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan ini termasuk hadis yang sahih. Derajatnya adalah hadis yang kualitas bagus. Hadis Nabi mengatakan jika suatu perkara, urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadrisa, maka tunggu waktu. Waktu apa? Waktu kehancuran, waktu rusak. Jadi artinya di dalam Islam itu sejak dulu Nabi itu sudah mengatakan bahwa kalau suatu urusan pekerjaan itu harus dilakukan oleh orang yang profesional. Maka Nabi ketika mengangkat staf bagian tulis menulis adalah staf yang memang jurusan keahlian di bidang tulis menulis. Ketika Nabi mengutus orang di bidang untuk menggali zakat, maka dia diutuslah orang yang punya keahlian profesional untuk menarik zakat dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan profesional dalam agama adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Itulah. Jadi memang manusia juga sudah diplot ya, bagaimana keahliannya itu juga bisa dimanfaatkan di dunia bekerja. Nah, makanya saya jadi penasaran nih Pak Kiai, apakah orang-orang yang seperti tadi, kan kita kan melihat orang itu kan secara kasat mata semuanya pasti sama begitu. Apakah ada tanda-tanda khusus terkait dengan manusia yang ternyata manusia ini profesional, ternyata manusia ini berintegritas gitu? Apakah ada ciri-ciri khusus atau ada hikayat apa Pak Kiai yang bisa diceritakan kepada pemirsa? Manusia ketika lahir itu memiliki potensi dan kekuatan yang sama, ya. Kemampuan yang sama, pendengaran diberikan sama, penglihatan sama, akal diberikan sama. Tetapi proses kehidupan ini kemudian menjadikan seseorang itu berbeda. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang biasa hidup di lingkungan keluarga yang tentara, maka bayangan orang itu dia mungkin akan pada tentara. Ada orang yang hidup di lingkungan guru, maka orang itu terbiasa dengan pembiasan kehidupan guru. Jadi sudah ada terinspirasi di dalam dirinya. Kemudian kalau dia masuk di sekolah, masuk di lembaga pelatihan, kemudian dia ikut organisasi dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu kenapa kompetensinya berbeda satu dengan yang lain. Karena orang ketika dia hidup memiliki kecenderungan yang berbeda-beda sejak kecil, dengan siapa dia bergaul sejak kecil, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu sangat berpengaruh terhadap seseorang. Berarti jika diartikan sebetulnya lingkungan juga sangat berpengaruh ya Pak Kiai ya, terhadap kehidupan kita gitu. Makanya tadi juga Pak Kiai menyebutkan bahwa madrasah itu juga, saya rasa memang madrasah ini bisa dikaitkan dengan keluarga gitu Pak Kiai ya, karena memang madrasah pertama yang dirasakan oleh seorang anak adalah keluarga, ibunya, bapaknya gitu. Makanya bapaknya juga harus bisa mengajarkan yang baik-baik. Terutama kayak saya juga kemarin pernah membaca, jangan sampai bapak itu tuh kehilangan momentum untuk bisa mengajarkan Al-Fatihah pada anaknya. Jangan sampai yang lain malah yang mengajarkan, karena ini pahalanya akan terus untuk bapak ini. Jangan sampai ini malah diambil oleh orang lain. Makanya saya rasa memang lingkungan sangat penting dalam ini untuk membangun orang yang profesional maupun berintegritas gitu Pak Kiai. Intinya seorang manusia harus bisa mengalahkan diri sendiri juga mengalahkan lingkungannya. Nah, bagaimana cara melakukannya dalam dunia kerja yang dalam hal ini mungkin sudah punya budaya yang permisif Pak Kiai,
terus sama-sama melakukan tindakan korupsi walaupun kecil-kecilan. Bagaimana cara seseorang yang tadinya profesional, berintegritas, tapi dihadapkan dengan kondisi seperti itu, bagaimana caranya dia untuk survive, Pak Kiai, kira-kira? Kalau kita melihat sekarang, ini memang saya belum baca survei ya, tapi di dalam praktek pengalaman kehidupan kita, orang selama bulan Ramadan itu tingkat integritasnya, kejujurannya semakin tinggi. Ketika sebelum Ramadan, orang menipu itu mungkin tidak merasa berat dalam diri seseorang. Tetapi ketika Ramadan itu, ya kita mau ngambil duit sesuatu aja, katakanlah entah di kantor, entah di mana, itu rasanya berat. Itulah yang disebut sebagai integritas. Nah, itu yang diajarkan di puasa ini. Nah, maka saya kira Bank DKI bisa melakukan ini ya, melakukan semacam pemetaan ya. Kalau misalnya kita pernah terjadi yang namanya fraud ya, apakah ada ketika Ramadan itu fraud? Apakah ketika Ramadan itu misalnya ya, salah tindakan dari karyawan dan seterusnya. Ini penting untuk mengukur. Nah, kalau kesimpulan mengatakan bahwa Ramadan ini ternyata karyawannya semakin bersih, semakin integritas, maka tugas kita bagaimana melahirkan Ramadan ini dalam tahun-tahun setelah Ramadan, sehingga di kantor itu integritas akan selalu muncul. Tidak perlu dipaksakan dengan sesuatu ancaman sekurangnya. Seperti Ramadan tidak perlu dengan ancaman yang kuat-kuat, tapi kesadaran orang sudah muncul dengan sendiri. Oke, berarti baca kebiasaan positif yang sebetulnya dibangun dari Ramadan gitu Pak Kiai ya. Nah, kalau saya coba kerucutkan, bagaimana Pak Kiai melihat fenomena-fenomena tadi, terus bagaimana kaitannya juga dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang dibangun selama Ramadan, khususnya di value disiplin dan juga etos kerja kita. Apa sih yang harus dibangun oleh seorang mukmin Pak Kiai? Soal disiplinnya, saya kira Mas Rizal, hampir mungkin mayoritas umat Islam sekarang itu tahu jadwal sholat maghrib, jadwal sholat subuh, betul nggak? Sampai imsak juga tahu ya Pak Kiai? Imsak, dan dia tertib menjalankan itu. Ini masalah disiplinnya sesungguhnya ya. Nah, sebenarnya kalau kita transformasi ya kehidupan seperti ini dalam kehidupan di luar Ramadan, mestinya seperti itu disiplin. Apa dia tugas dia, apa dia SOP-nya, itu harusnya seperti itu. Kan sebenarnya zuhur, maghrib, isya, subuh itu ketika Ramadan sama di luar Ramadan tidak pernah berubah, sama aja ya. Ya subuh ya jam itu kan, betul kan? Betul. Zuhur jam itu kan, maghrib juga jam itu. Tapi orang lebih disiplin akan melakukan ketika bulan Ramadan. Saya kira orang disiplin maghrib itu bukan karena lapar. Orang ketika maghrib, banyak orang apalagi yang sudah puasa ketiga, bukan karena lapar, dia membatalkan. Tapi karena apa? Dia ingin melakukan bahwa ketika saya melakukan kedisiplinan ini ada manfaat. Makanya kan Nabi mengatakan berbuka segera itu adalah berkah. Ketika sahur itu berkah. Nah, apakah makna semacam ini tidak ada di dalam kehidupan disiplin pekerjaan? Ada. Orang kalau disiplin pekerjaan SOP itu berkah. Berkahnya apa? Berarti perusahaan ini jalan dengan bagus. Perusahaan ini kinerjanya akan bagus. Itu dari sisi soal disiplin. Soal kinerja, orang berpuasa itu kan secara efek tenaganya mestinya berkurang. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian ketika ngaji tambah banyak, sedekah tambah banyak, ya kan? Sebagian orang juga olahraga jalan, tidak berpengaruh. Nah, artinya bagaimana semana etos kerja ini bisa juga kita munculkan di luar bulan Ramadan. Ini Pak Kiai, tadi kan banyak kebiasaan-kebiasaan positif yang dibangun oleh bulan Ramadan gitu ya. Saya jadi penasaran, kenapa kalau misalnya Ramadan itu hanya satu kali dalam setahun? Kalau memang ternyata banyak sekali nilai-nilai yang diberikan oleh Ramadan, ya tadi jumlah ibadahnya bertambah, nilai ibadahnya juga ditambahkan oleh Allah gitu kan, dijanjikan juga bisa kembali ke fitrah. Kenapa hanya satu kali
dalam 1 tahun Pak Kiai Ramadan? Ya itu dulu pada zaman Nabi sudah pernah sahabat menanyakan seperti itu. Udah ada yang naik. Ya, wahai Nabi, kenapa kok tidak semua bulan menjadi ini? Dia Ramadan. Iya. Kenapa cuma 1 bulan? Ya, itulah rahasia Allah. Kenapa menjadikan Ramadan ada 1 bulan? Karena sejatinya manusia itu, dia kalau hidupnya itu dalam arti statis, itu bukan watak manusia. Kau tidak seperti malaikat. Malaikat itu yang konstan, benar terus lihat. Atau setan konstan, salah terus. Yeah. Manusia itu ada benar, kadang salah. Fluktuatif ya Pak Kiai. Nah, fluktuatif. Itulah sifat manusia. Nah, kalau semua bulan di Ramadan, manusia itu jadi malaikat. Oh iya benar. Masa semua manusia ini benar semua gitu. Nah, ketika manusia itu dalam kondisi seperti itu, konstan Ramadan semua, sedangkan di dalam manusia itu makhluk yang spesifik, tidak seperti malaikat yang memang diberikan hanya sifat A, atau seperti setan yang sifatnya adalah maksiat. Di dalam diri manusia ada 2 itu. Kalau kemudian dijadiin Ramadan semua, maka yang terjadi apa? Oh iya betul. Ini di dalam diri manusia itu ada kegoncangan. Maka justru manusia akan tidak bisa dinamis. Dinamisnya manusia karena tadi pergulatan antara kebaikan dan keburukan itu. Itulah yang manusia menjadi dinamis. Betul. Memang saya juga merasa manusia itu kan ada nafsunya juga ya Pak Kiai. Beda dengan malaikat gitu. Makanya kita dilatih untuk melawan hawa nafsu di 1 bulan ini. Ada beberapa teman-teman saya juga yang merasa 1 bulan ini aja dokter gitu ya. Ketika countdown aja, aduh ya Allah, udah tinggal seminggu lagi kita puasa gitu. Sedangkan ada juga beberapa teman-teman yang alhamdulillah sebentar lagi puasa, kita dibersihin lagi gitu. Jadi memang macam-macam ragamnya manusia itu. Jadi kalau saya sih saat ini sudah bermindset alhamdulillah, ketika berhalangan tarawih, berhalangan ngaji segala macam itu merasa rugi Pak Kiai. Nah, bagaimana caranya kita menularkan kebiasaan ini pada proses kita bekerja Pak Kiai kira-kira? Ya, nah karena itulah sering kali dikatakan oleh para ulama kan, laisal id liman labisan jadid walakinal id liman ta'atu yazid. Ini yang penting aja. Tidak dikatakan orang itu yang fitrah, yang mencapai puasanya berhasil. Itu orang yang ketika lebaran pakaiannya bagus, ya kan? Tapi apa? Tapi adalah orang yang ketaatannya itu tambah. Maka sebenarnya ukuran orang yang mencapai tujuan puasa la'alakum tatakun, bertakwa itu apa? Maka ketika Ramadan dia kelihatan tuh apa yang selama ini dilakukan di Ramadan itu dia bisa teruskan. Mungkin frekuensinya bisa turun ya. Misalnya kalau Ramadan ini memang bulan bonus ya, orang baca Quran itu bisa jadi khatam 3 juz gitu, 3 kali gitu ya. Mungkin setelah Ramadan, tapi membaca Qurannya tidak berhenti gitu. Kemudian misalnya sedekah, Ramadan itu kenapa rajin? Nah ketika setelah Ramadan, orang juga harusnya dipaksa, saya tetap sedekah lagi. Kekuatannya berapa dia sedekah? Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena 2.000 bagi seseorang itu besar, tapi bagi orang lain 2.000 itu terlalu kecil, kan gitu. Oke. Well, saya rasa juga demikian ya dalam bekerja. Jadi prinsip yang tadi sangat amat rugi ketika kita tidak mengoptimalkan apa yang sudah diberikan ke kita. Kesempatan Ramadan kan nggak datang 2 kali. Belum ada jaminan ketika kita tahun ini misal, oh ya udah tahun depan juga masih Ramadan kok, kita masih bisa lakuin tarawih, masih bisa sholat. Tidak ada jaminan gitu ya Pak Kiai. Jangan sampai kita pada akhirnya merugi karena ya balik lagi kita tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa diberikan Ramadan, masih diberikan kehidupan ketika nanti bisa aja walau misalnya 1 hari sebelum kita puasa saya diambil nyawanya, kan nggak ada yang punya jaminan itu ya Pak Kiai. Memang harus bisa mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada, tentunya dalam konteks kebaikan. Nah, ini kan
Ramadan hanya 1 bulan Pak Kiai. Tapi kan manusia hidup insya Allah lebih dari 1 bulan. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan yang positif tadinya di bulan Ramadan, itu tadi Pak Kiai juga sampaikan bahwa bisa aja turun nih secara frekuensi, bisa aja turun secara komitmen. Tapi apa sih variabel-variabel atau kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita pegang minimalnya ketika nanti menghadapi bulan-bulan selain bulan Ramadan? Apa kira-kira Pak Kiai? Ya, kalau kita sebagai karyawan itu dimanapun tempat, dimanapun bos, kita dianjurkan untuk membuat legasi. Kalau kita sekarang disebut sebagai track record, itu sebenarnya legasi. Apa yang kita buat, apa yang kita torehkan. Makanya Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sesuatu itu bagus, kemudian itu ditiru oleh orang lain, dinikmati orang lain, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan. Di dunia bisnis itu, orang yang melakukan kinerja bagus, ya mencapai sesuai dengan apa yang direncanakan, itulah yang disebut sebagai legasi. Yang menikmati dia, betul, dia akan dapat bonus sesuai. Tetapi juga orang lain akan menikmatinya. Kalau kita bicara Bank White ini, keseluruhan juga menikmati. Padahal itu perjuangan dari orang per orang, personel perbankan ini kan. Tapi secara keseluruhan itu menikmati. Nah, kita harus berikan kesadaran bahwa ketika kita berkontribusi positif pada tempat kerja kita, maka kontribusi positif yang kita nikmati itu orang lain juga akan menikmati. Oh iya, betul. Misalnya kalau Bank DKI ini menjadi besar, kalau itu kontribusi dari orang-orang kan, karyawan. Tetapi yang menikmati siapa? Selain karyawan Bank DKI juga menikmati. Bahkan orang yang tidak berkontribusi pun ikut menikmati. Itulah ajaran agama kita seperti itu. Oh, ini adalah kebermanfaatan berarti ya. Bagaimana kita bisa melanjutkan apa yang sudah baik gitu. Tadi juga poin logistik saya rasa memang demikian ya, harus kita tularkan semangat memberikan legasi yang positif gitu ya. Jangan sampai balik lagi ke prinsip sebagai karyawan, kita diberikan job desk A gitu ya. Ya kalau misalnya kita sebagai karyawan biasa yang penting A selesai. Tapi bagaimana kita bisa punya prinsip atau mindset bagaimana A ini bisa berkembang, bisa berkelanjutan ke B, C, D pada akhirnya yang menggantikan kita, karena pasti kan digantikan, kita kan nggak mungkin di satu tempat terus. Yang menggantikan kita akan lebih baik pada akhir. Dan ini akan mempunyai manfaat positif yang bisa membuat, kalau misalnya saat ini kan konteksnya Bank DKI semakin berkah lagi, semakin jaya lagi begitu Pak Kiai. Oke Pak Kiai, walaupun ini menarik sekali pembahasannya, tapi kita terkendala waktu sayangnya pemirsa. Jadi saya ingin Pak Kiai bisa menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa di rumah gitu, terutama bagaimana Ramadan ini harus bisa benar-benar menjadi titik awal perubahan dalam profesionalisme dan juga integritas dari kita semua. Apa sih bisa pesan Kiai untuk para pemirsa di rumah? Ya, saya kira bisa berkah Ramadan Bang PKO. Marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan yang kesempatan kita untuk meneliti banyak kebaikan atau kita sebut sebagai amal soleh, apapun bentuknya, baik yang sifatnya itu individual dalam arti ibadah waktu maupun yang ibadah sosial, sedekah, zakat, dan seterusnya. Apapun kita lakukan sebanyak dan semaksimal mungkin, itu secara tidak langsung dan langsung akan mendidik kita untuk kita punya kesadarannya. Karena sebenarnya semua itu pakai latihan. Orang mahir komputer, nggak ada orang lahir langsung mahir komputer, tapi dia latihan. Orang lahir langsung pandai matematika enggak, tapi dia pasti latihan. Nah, kalau kita Ramadan itu latihan, ibadah latihan, sedekah latihan ini secara konsisten, maka di luar Ramadan itu secara langsung orang sudah punya kebiasaan seperti itu. Maka jangan ragu, selama bulan Ramadan ini lakukan yang terbaik.
dan paksa. Karena setiap sesuatu dimulai dari paksa, kemudian menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi habit, maka itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh kita. Oke, Terima kasih. terima kasih banyak Pak Kiai. Intinya kita sebagai manusia harus berani berproses Pak Kiai. Jangan sampai hari ini dengan hari esok itu sama. Bahkan hari esok malam lebih merugi dibanding hari ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini memang Masya Allah ya pemirsa, pembahasan kita hari ini itu betul-betul membuka wawasan kita. Dan ini Pak Kiai, Ramadan juga adalah waktu yang tepat untuk berbenah begitu Pak Kiai ya. Tidak hanya dalam ibadah tapi juga dalam cara kita bekerja dan bersikap profesional tentunya. Tadi juga bicara tentang sosial, bahwa kita sebagai manusia juga tidak hanya melakukan ibadah spiritual yang sifatnya individual, tapi juga jangan lupa dengan zakat, infak, sedekah yang mempunyai kebermanfaatan yang luas untuk umat gitu Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai atas ilmunya, atas inspirasinya, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dan juga tentunya pemirsa di rumah. Untuk pemirsa podcast Beduk Berkah Ramadan Bang Dikati, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai awal perubahan ke arah yang lebih baik. Jadilah profesional yang tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.